Dari satu outlet bikin 2 outlet, rencana ke depan mau gimana? Berapa outlet? Saya sendiri sih pengennya cuma 2 ya, karena susah juga buat ngelolanya. Mungkin ke depannya pengennya menjual saham saja. Franchise dengan di cabang yang beda, bukan? Selama ini udah ada? Oh belum? Dari awal usaha ya yang bukan bidangnya terus sekarang terus berjalan, orang tua bidang usahanya itu beda, setelah berjalan begini memang orang tua gimana? So far so good lah ya. Kalau yang di mana cabangnya mana? Soalnya konsepnya sama tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kang Epot di acara Kongres Ngawangkong Teberes-beres. Saat ini tamu saya masih milenial, ya generasi Z, ya tapi beliau usahanya sudah keren yang akan kita kupas tuntas bidang bisnisnya. Ya namanya Debbie siapa? Debbie Amanda. Debbie Amanda, apa kabar Debbie? Alhamdulillah baik Pak. Ini kita mau bincang-bincang, mau mengorek ya tentang usaha Debbie. Debbie, usaha di bidang apa ini? Usaha di bidang kuliner saat ini. Ya, kuliner. Iya kuliner. Di mana nih? Ada 2 tempat. Yang pertama ada di rooftop Cimahi Mall. Ya. Yang kedua ada di Soreang. Tempatnya di keluar tol Seroja. Ya. Debbie kan masih muda ya? Usia masih 20? 22 tahun. Itu pertimbangannya apa? Pada saat usaha merintis itu dengan orang tua, saudara, atau gimana ceritanya nih? Awal mulanya dengan orang tua saya, ibu saya. Dulu tuh kayak pengen buka usaha nih kayak gitu, karena tiap minggu tuh sering kayak keluar ngopi bareng sama mama saya. Karena tiap minggu sering ngopi, jadi berpikir kayak mah gimana ya kalau misalnya kita buka kafe kayak gitu. Nah ngobrol sama ayah saya juga, karena usahanya emang ada di Cimahi Mall kan di bawah. Nah ayah saya ngobrol juga sama yang punya Cimahi Mall, kalau di atas gimana nih bikin kafe kayak gitu. Boleh katanya. Awalnya tuh iseng buat kafe itu, isengnya karena emang saya dan orang tua saya bukan di bidang kuliner gitu, jadi gak tahu apa-apa awalnya. Beda banget lah dengan orang tua bidang jenis usahanya. Beda banget, iya. Nah saya sama ibu saya nyari-nyari tahu gitu, kayak ibu saya emang banyak kan kenalan temen-temennya yang buka kafe. Nah ngobrol gimana sih kayak buka cara pengelolaannya. Iya betul. Nah ada temennya, salah satu temennya tuh nawarin menu dia, kayak beli aja nih menu saya kayak gitu. Tapi bukan franchise, bukan hanya bumbunya apa menunya aja? Menunya sama resep minumannya. Iya. Nah dari situ saya belajar sebulan untuk membuat minuman. Diajarin sama kepala barnya. Nah setelah bisa baru buka nih, seadanya aja gitu. Awalnya kan emang iseng gitu, gak akan. Jadi ini nyaris bukan basic dari pendidikan formal ya? Bukan. Otodidak? Iya. Udah ini kafenya namanya apa? RF. Udah berjalan berapa tahun nih? Baru 1 tahun. 1 tahun. Gimana pada saat awal, karena basicnya bukan kuliner, pendidikan formalnya apa? Di bidang apa? Pendidikannya formalnya di akuntansi. Akuntansi berarti gak nyambung? Gak nyambung. Gak nyambung ya? Tapi kalau keuangannya nyambung lah. Ya. Iya. Bulan pertama gimana? Karena basicnya bukan pendidikan resmi di bidang kuliner, pengelolaan. Bulan pertama, bulan kedua gimana? Ada kendalanya? Pertama
dan kedua emang merintis kan, jadi pelanggannya emang belum ada gitu. Cuman ada pelanggan yang ke mall saja. Setelah itu update nih kayak di TikTok kayak gitu, di Instagram. Manfaatin media sosial. Di sosial media. Nah viral. Iya banyak yang ke situ. Kayak wah ini tempatnya nyaman kayak gitu pelanggan tuh karena ada live musiknya tiap hari kayak gitu. Kalau di jam live musiknya tuh kalau di jam 4 sampai jam 6 akustikan. Kalau jam 7 sampai jam 9 kayak nyanyi bareng gitu sama pelanggan dan jam 10 ke 11-nya kayak ada dangdutannya. Jadi kafenya daya tariknya live musik. Live musik, iya betul. Itu terinspirasi oleh kafe orang lain atau inisiatif sendiri dari? Inisiatif sih jadi dari masukan dari ayah saya gitu dia. Biar rame gitu. Iya rame, kayak rame nih kayaknya kalau ada live musiknya kayak gitu. Karena emang ayah saya emang hobinya di musik kayak gitu. Tapi kalau anak muda itu biasanya kantongnya nggak terlalu tebal. Iya. Biasanya nongkrongnya lama, jajannya sedikit. Itu menyikapinya gimana? Kalau dari masukan dari orang tua saya karena emang dari dulunya emang keluarga tidak ada kan ya, jadi ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Karena emang kasihan juga kan, jadi ada salah satu pelanggan emang dilihat nih ada pelanggan kayak nongkrongnya di pinggir tapi nggak masuk ke kafe. Malu. Iya malu. Jadi duduknya tuh di parkiran gitu. Nah. Tapi dengerin musik. Iya. Jadi kayak pengen nonton musiknya aja, dia tuh bawa minuman dari luar gitu loh. Tapi minggu besoknya dateng, dia tuh mesen satu kayak gitu kan pasti inget nih ya orangnya gitu. Pesen satu, jadi ya udah nggak apa-apa. Iya. Jadi emang bikin live musik itu emang biar bisa ditonton oleh semua warga yang mampu dan tidak mampu kayak gitu. Yang di Cimol itu mempekerjakan berapa ini pekerja? Pekerja saat ini ada 16 orang. Iya. Di jabatannya 2 kasir, 3 bar, 5 waiters, kitchennya 3, soundman-nya 2, satunya lagi di tim media. Kalau pemusiknya itu termasuk kategori pekerja atau gimana? Bukan, beda lagi. Itu biasanya kalau saya lihat di kafe-kafe akustik itu biasa ngandalin tips dari penonton. Kalau di kafe jadi gimana? Sama dikasih gaji dari saya juga tiap hari. Nggak seberapa mungkin lah, tapi gede dari tip gitu. Iya nggak seberapa, tapi dia juga minta keliling ke. Ada aja yang ngasih kan? Ada banyak malah di situ. Lebih gede dari itu mungkin? Lebih bisa. Besar, iya. Itu gantian atau enggak yang akustik? Orangnya? Kalau akustik tetap orangnya itu. Kalau live musik yang malamnya emang gantian. Jadi di jadwal dari hari Senin sampai Minggu tuh ada jadwalnya. Jadi bikin konsep itu mudah. Jadi bikin kafe, live musik, akustik atau apa itu mudah. Tapi pertanyaannya dengan 16 karyawan ini mereka harus digaji. Bisa sampai BAP, gaji karyawan, terus ada lebih atau untung itu di bulan keberapa atau pertama langsung untung? Di bulan ke-5 ke-6 sih. Balik modal dulu kan awal. BAP dulu lah ya. Gitu kan. Kayak gitu. Awal-awal gimana? Sebagai mungkin walaupun orang tua itu pengusaha katakanlah, Debbie kan ini merintis sendiri. Bulan pertama, bulan kedua bagaimana? Bulan pertama dan kedua itu emang pegawainya emang masih sedikit. Sedikit ya? Iya, jadi belum nambah. Pengeluaran menurut banyak? Pengeluaran emang banyak. Karena emang awal buka tuh seminggu kita latihan dulu. Kayak buat minuman sama makanan tuh latihan dulu, pasti kita rugi kan ya di situ, nggak apa-apa lah ya buat karyawan sendiri, dan ada pelanggan tuh kita gratisin dulu awal ya. Jadi ditanya nih kasih minuman, terus gimana rasanya, ada yang kurang atau yang enggak kayak gitu. Dari situ kita belajar nih, oh ini kurang ini gitu. Misalnya lemon tea nih, ini terlalu asem kata pelanggannya, oh ya udah, jadi takarannya dikurangin kayak gitu. Nah awal-awal tuh emang pasti rugi dulu lah. Dari awal belajar ya, rugi itu sampai untung di bulan keberapa?
ke bulan kelima sih. Bulan 5? Iya, Jadi bulan pertama saya sampai ke bulan 4 belum terlalu karena emang harus bayar kontrakan dan lain-lain kan. ya katakanlah rugi. Iya, rugi. Itu pada saat ya bulan pertama, kedua, ketiga masih rugi, masih semangat atau udah atau down? Pikiran apa pemikiran walaupun mungkin dari sisi pendanaan sama orang tua dikasih, tapi dari Debbie sendiri gimana? Kalau saya sendiri sih kayak down banget ya, tapi ada dukungan dari orang tua gitu. Udah semangat aja kayak gitu. Tuh kafe-kafe orang lain juga bisa bertahan kayak gitu. Dari situ lah ya udah kita jalanin dulu aja gitu. Biasanya masukan orang tua apa? Karena basic apa jenis usahanya kan beda. Ya kalau masukan dari orang tua, kalau udah ayah kan ngondisiin si live musik kan, kalau mama sama aku emang agak sama, jadi masukan dari mama tuh kayak udah biarin, cobain dulu aja, kayak gak apa-apa tetap semangat aja gitu, walaupun pelanggannya masih sedikit, gimana caranya kita harus makin terkenal lah intinya mah. Terkenal gitu kafenya, gimana caranya kayak gitu ya, up di sosial media lah. Ikon atau daya tarik RF, kafe RF itu apa menurut pengunjung yang bikin orang datang lagi? Live musiknya nyaman, terus katanya kalau ngantri pesanan tuh kayak ngangenin, soalnya panjang banget ngantrinya. Ngantri? Iya, kalau tiap malam minggu tuh ngantri. Panjang malah ngangenin, bukannya sebel? Enggak. Biasanya orang kalau lama sebel, ini enggak. Pelanggan tuh enggak, kayak ada yang nge-DM ngangenin tuh ngantrinya, soalnya sambil ngantri itu sambil nyanyi-nyanyi mereka kayak gitu, jadi enggak kesel gitu. Kelihatan nggak dari pengunjung yang dia datang ya tidak beli menu, ya tidak bisa menu tapi nongkrong, atau dia menunya sedikit tapi nongkrong yang lama, biasanya terdeteksi nggak Lady Debbie? Terdeteksi sih. Itu menyikapinya gimana? Gimana? Emang pelanggannya emang sering ke situ kan, jadi kita ya udahlah yang penting pesen aja, tapi kan mereka bawa temen-temennya, jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Yang penting mereka beli minuman satu aja, tapi semua orang beli kayak gitu. Konsekuensi dari live musik itu ruangan harus luas. Iya. Itu bisa menampung berapa pengunjung? 800 pengunjung sampai 1000. Itu semua ada porsinya atau ada berdiri? Kalau untuk 800 orang pasti dapat kursi, dan sisanya mungkin berdiri. Atau ada kalau bawa mobil, di belakang mobilnya mereka dibuka kayak gitu. Selama ini kalau lagu-lagu yang dikangenin oleh pengunjung itu apa? Kalau anak muda itu ya? Kalau lagu-lagu sekarang sih yang pertama yang lagu Komang, terus lagunya yang galau-galau gitu lah pokoknya. Biasanya pengunjung itu ingin nyanyi, ada. Nyanyi semua. Tapi kan gini, pengunjung ingin nyanyi, di sisi lain kita mau ya melayani pengunjung, tapi kalau suaranya nggak bagus bisa merusak suasana. Itu gimana? Iya. Ada gitu nggak? Iya, ada. Jadi gitu nyikapinya gimana? Gitu kan. Kalau misalnya mereka suaranya bagus tuh dikasih dua lagu. Kalau jelek udahan. Kalau yang jelek satu aja, jadi kayak si penyanyi yang aslinya tuh bilang, "Kak udah ya, soalnya kita lagi kerja," kayak gitu. Iya, kadang-kadang kan gini, di sisi lain kita kan mau melayani pengunjung, tapi kalau suaranya nggak bagus bisa merusak yang lain gitu ya. Iya. Ada sih waktu itu ini suaranya apaan sih kayak gini, katanya kayak gitu. Ya udah disuruh turun aja. Dengan konsep cafe live musik ini apa tempat lain ini murni dari idenya apa Debbie atau yang lain sudah ada selama ini? Lihat-lihat di kota Cimahi, kota Bandung atau Indonesia itu konsepnya sendiri sih. Original berarti? Iya, original. Jadi emang semi outdoor kayak gitu. Dengan tempat penampung bisa 800, berarti luas. Kontraknya berapa itu? Kontraknya ya di 2 digit lah. 200? Enggak, 2 digit 20? ya, per bulan. Per bulan? Iya betul. 20 juta per bulan, 16 karyawan bisa mengcover? Bisa. Alhamdulillah ada terus rezekinya. Iya. Karena ya itu nggak sulit untuk bisa bayar karyawan, bisa lebih, itu tidak mudah gitu kan? Iya betul, tidak mudah. Apalagi kalau misalnya
ngondisiin karyawan. Itu sulit banget kalau ngondisiin karyawan karena karyawan di saya tuh semuanya nggak ada pengalaman. Oh, jadi bisa di kafe RF gitu kan? Iya, jadi diajarin semua, ada yang baru lulus sekolah, SMA lah, paling ini SMA. Untuk kuliner atau makanan itu sensitif. Kadang masing-masing orang walaupun menunya bumbunya sama itu rasanya beda. Pernah nggak ada konsumen yang komplain, oh rasanya apa gini? Ada sih pastinya, kayak misalnya mie goreng nih, kayak kecapnya terlalu banyak, jadi kayak Mbak ini kenapa manis banget kayak gitu. Pasti kita ganti lagi kayak gitu. Paling itu aja sih kalau misalnya buat dari komplainan pelanggan. Masukan-masukan yang lainnya paling di minuman, kayak komplainan yang lainnya paling kok lama banget gitu aja. Tapi kalau sampai rasa marah-marah nggak ada? Nggak ada. Selama ini so far so good lah ya? Iya. Kalau yang di mana cabangnya mana lagi? Yang di Soreang. Soreang konsepnya sama atau beda? Sama, outdoor juga, tapi di sana lebih luas. Parkiran juga ya lumayan lah. Kalau di sini kan banyak kafenya, ada 4 kan kalau di Cimahi Mall ini. Kalau di sana emang selain RF? Iya. Oh, ada kompetitornya ada? Live musik juga mereka? Live musik juga semua. Jadi emang saingannya berat kalau di Cimahi. Saingannya lumayan. Ini untuk ya teman-teman yang mau usaha, karena termasuk milenial bisa ngelola begini. Tips kalau mau usaha ya, pertama rugi, biar walaupun rugi tetap pede biar sampai berhasil, itu untuk mental biar kuat gimana menurut Debbie? Yang pertama emang gimana caranya si kafe ini tetap bertahan kayak gitu dan bisa menggaji karyawan saya seperti itu. Ya cari-cari tahu lah dari YouTube, dari Instagram, dari orang tua, cerita bareng sama orang tua kayak gitu, masukan dari orang tua kayak gitu. Teman-teman yang seusia teman main begitu tahu Debbie buka ini gimana respon mereka? Kaget sih, soalnya emang nggak nunjukin kalau saya orangnya, jadi kayak saya tuh kalau di kafe emang sering bantu karyawan saya jadi kasir, jadi taunya oh kerja di sini. Ya, sama gitu. Dengan posisinya sama dengan yang lain, nggak tahu kalau ini bosnya. Iya betul. Bagus. Kayak kerja di sini cuman jawab iya kayak gitu doang. Jadi teman-teman saya nggak tahu, jadi cuman kerabat dekat doang yang tahu kalau saya yang punya ownernya kayak gitu. Kalau teman-teman aja, yuk ke kafe ini aja gitu. Iya, jadi nggak ngomong ini punya saya enggak? Enggak. Takutnya apa? Minta gratisan? Enggak sih, kayak nggak mau nunjukin aja gitu. Jadi apa adanya. Ada 2 tempat dan Debbie nggak mungkin selalu setiap saat ada di situ. Konsepnya di situ ada manajer yang bertanggung jawab langsung ke sini atau langsung keuangan gimana? Iya betul, kalau di Cimahi Mall udah ada VIC-nya. Nah kalau untuk keuangan paling diambil tiap malam. Ambil tiap malam harus diambil ya? Iya harus. Kalau itu kan jangan mengendap lama bahaya gitu kan? Iya, karena ada kita tuh, saya buat buku SO itu karena buat belanja tuh emang dikelola oleh mama saya, jadi ada bagiannya gitu, nggak ngandelin orang lain. Karena sulitnya ngelola usaha gini kan di kebocoran. Nah, selama ini masih bisa diantisipasi kebocoran. Dalam arti gini, ya karyawan gimana gitu kebocoran itu masih oke? Masih oke sih, iya. Cuman kalau karyawan emang susah diaturnya, kayak telat kayak gitu doang. Buka dari malam atau tiap malam atau ada malam? Kalau di Cimahi Mall dari hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 11. Close ordernya itu jam 11. Jadi malam apa? Tiap malam buka? Ada yang tutup nggak malam? Tiap malam buka, kecuali kalau misalnya dari pihak mallnya tutup ya. Jadi malam Minggu sampai malam Senin terus? Terus. Jadi emang libur karyawan gimana? Dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Dari Senin sampai Kamis ada jadwal libur mereka. Kayak gitu. Karyawan pakai seragam? Pakai. Kalau tiap hari Sabtu dan Minggu, kalau hari Sabtu warna hitam, kalau hari Minggunya warna merah. Pakai seragam, jadi keren lah ya.
punya nggak penyanyi khusus yang digemari oleh pengunjung? Ada. Ya tentunya sama Salsa Bintan, pasti fans banget itu anak-anak Cimahi. Salsa Bintan itu dulunya memang udah tenar atau tenar di Cafe RF? Saya tuh emang baru taunya pas manggung di RF karena dipanggil sama ayah saya kan. Nah dari situ emang Fansnya lumayan terkenal. Itu bisa mendongkrak pengunjung? Bisa. Kalau misalnya pelanggan tuh emang tertariknya sama Salsa Bintan terus. Kalau bayarnya lumayan, bisa imbang lah dengan pendapatan. Iya, imbang. Imbang ya. Iya. Kalau datang ke situ selain live musiknya, menu makanan yang favorit apa? Kalau menu makanan yang favorit di kentang goreng sosis, kentang goreng sama di risol ayam. Kentang goreng. Ya, kalau minumannya di kopi susu brown sugar untuk kopi-kopian. Kalau di yang segar itu di magical blue dan lemon tea. Yang persusuannya di matcha, coklat sama red velvet. Rata-rata pengunjung nongkrong pernah nggak di data? Berapa lama sih biasanya? Paling lama berapa lama? Paling sebentar berapa? Paling sebentar sih di 2 jam ya. 2 jam? Iya. Kalau paling lama dari buka sampai pulang juga ada. Ada? Iya. Cuma karena tempatnya luas, jadi nggak masalah ya? Nggak masalah kayak gitu. Karena emang ya mereka nyaman kan. Sama ada yang bawa kartu Uno kayak gitu, games mereka sendiri kayak gitu. Dari satu outlet bikin 2 outlet, rencana ke depan mau gimana nih? Mau berapa outlet nih Cafe RF ini? Kalau saya sendiri sih pengennya cuma 2 ya, karena susah juga buat ngelolanya. Mungkin kedepannya pengennya menjual saham saja. Atau kalau ada kan gini, ini kan kalau dibikin konsep bagus, mungkin bisa dibikin franchise. Iya. Bikin franchise bisa mungkin. Bisa. Jadi belum ada target gitu ke depan. Mau ya buka di kota Bandung atau gimana belum? Belum ada sih. Cuman kalau misalnya menjual saham, insya Allah lah bisa. Jadi menjual saham tuh maksudnya yang kerjasama gitu loh. Kerjasama. Kayak misalnya bapak nih, pengen nih kerjasama kayak gitu. Bapak yang mengelola misalnya. Saya mah ya kasih menu saya kayak gitu sama belanjaan-belanjaan. Ya itu semi franchise berarti, Iya, semi franchise iya. Dengan di cabang yang beda gitu kan. Selama ini udah ada? Belum. Oh belum. Iya, paling kalau minta saran-saran aja sih banyak. Dari awal usaha ya bukan bidangnya terus sekarang berjalan, orang tua bidang usahanya itu beda. Setelah berjalan begini komentar orang tua gimana? Ya bangga lah tentunya ya. Bangga banget, kayak gak nyangka aja gitu kita bakal bisa punya kafe yang serame ini kayak gitu. Untuk usaha kan gini, kadang orang itu kan mau usaha biasanya tanyanya modal dan jenis usaha kan. Oh mau usaha nggak punya modal atau usaha apa? Menurut Debbie syarat orang untuk memulai usaha modal segala-galanya atau skill menurut Debbie? Dua-duanya sih, harus punya modal dan skill. Karena kalau punya modal besar, kalau skill nggak ada juga nggak bisa jalan. Iya, nggak bisa jalan sama sekali. Kalau misalnya dia punya modal dan skill kan seimbang tuh, bakal berjalan dengan lancar walaupun dia nggak punya pengalaman. Karena banyak orang yang kepedean usaha asal punya modal gede gitu kan 2-3 miliar buka, tapi kalau nggak punya skill juga nggak bisa ya. Nggak bisa. Iya. Ya begitu, harus punya skill dan modal dan usahanya aja. Karena mengelola orang juga nggak mudah ya. Karakter kalian beda-beda. Beda-beda banget. Ada yang bisa diatur, susah diatur. Mendidiknya kan gini. Ada yang mungkin skillnya ada diatur sulit. Ada yang diatur mudah tapi skill nggak ada. Ada pengalaman itu nggak? Ada, banyak banget. Itu gimana penyikapinya? Ya paling dikasih masukan aja kayak kamu harus kayak gini nih. Jadi harus perlahan karena emang anak-anaknya kan masih pada muda juga. Masih seusia? Ada yang bawah, ada yang seusia kayak gitu. Jadi emang harus nyaris seperti ngomong gitu. Iya, jadi kayak temen aja gitu. Kalau di sana juga kayak teh ini kenapa ya ininya kurang ini kayak gitu. Oh coba bentar kayak gitu aja. Mereka emang ngasih masukan juga kalau misalnya
membantu lah istilahnya. Kalau misalnya di makanan dan minuman ada yang kurang, kasih tahu kayak gitu. Kayak misalnya makanan nih, kayak sosis goreng. Yep. Teh kayaknya sosis goreng jangan merek ini deh, soalnya kayak gini pas digoreng kayak gitu. Kasih masukan. Iya, ngasih masukan. Mereka membantu banget gitu. Kasih masukan yang positif. Iya. Kalau yang bandel gimana? Kalau yang bandel sih langsung dikeluarin aja. Saya susah banget diatur, malah musingin ke saya sama ke pegawai lainnya. Jadi Iya, karena syarat ngelola kan selain bisa bikin, bisa menjual, ngelola karyawan juga penting juga gitu iya, kan. penting banget. Karena kalau di Cimahi Mall kan udah dilepas nih kan, karyawannya juga emang udah pada lama-lama. Jadi kalau yang susah diatur udah di-cut aja. Pengunjung saat ini lokal Cimahi atau sudah karena viral orang jauh datang yang sengaja datang gimana? Ada yang jauh udah datang, testimoni mereka gimana? Ada sih dari Jakarta, sengaja datang. Ayah saya memang bilang awalnya nyaman juga ya di sini. Padahal dia tuh kayak pejabat juga gitu. Tapi datengin kafe yang maksudnya nggak setara dia gitu, tapi dia bilangnya nyaman kayak gitu. Jadi di Cimahi Mall nanti berapa? Di paling atas. Paling atas? Iya, itu parkir mobil bisa situ? Bisa. Oh, jadi di lantai paling atas ada parkir mobil. Ada parkir Sebelum mobil. pernah kesana, saya penasaran ya. Iya, boleh datang aja ke sana. Mungkin terakhir untuk ini, karena Debbie itu masih muda dan bisa ngelola usaha, itu hal yang aneh, hal yang baru. Mungkin tip-tipnya untuk mengelola merintis sebuah usaha untuk ya penonton ini kongres Anebot. Pertama harus punya semangat usaha dan apa ya, kayak Mauan itu ya, mau mencoba ya. iya, kayak kedepannya mau gimana gitu aja, kayak semangat dan cari referensi lah intinya kayak gitu. Oke, Sobat Kongres, kesimpulan dari Debbie ini dalam mengelola usaha, walaupun orang tuanya mampu katakanlah memfasilitasi, tapi beliau itu usaha di bidang yang beda dengan orang tuanya ya. Orang tuanya memang memfasilitasi tempat modal, tapi syarat untuk berjalan bukan itu segala-galanya, karena kemampuan untuk mengelola, kemampuan untuk inovasi di bidang kafe kuliner itu ada di tangan Debbie, bukan dari orang tua. Orang tuanya mensupport ya. Jadi catat, usaha itu bukan hanya semata-mata modal, tapi cara mengelolanya itu lebih penting. Dan Debbie juga aspiratif dalam arti kata apapun masukan dari karyawan ditanggapi, masukan dari pengunjung juga ditanggapi, karena pada dasarnya bisnis itu adalah pelayan dari konsumen. Demikian Sobat Kongres, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewi. Oke.